Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat Om Teris TMKM di mana berada. Ini saya kedatangan teman yang ketemu di media sosial, akhirnya hadir ke sini. Ini beliau Pak, ya salaman-salaman sih. Pak siapa Pak Siswanto Hadi. Pak Siswanto Hadi itu kita tidak terasa ketemu di media sosial ya Pak. Betul. Di Sering ketemu di medsos, tapi ketemu face to face itu baru hari ini. Oh baru kali ini ya. Ini Pak Sis ini asli mana Pak? Saya asli Pace, Oh kelahiran Nganjuk. Nganjuk, dan sekarang merantau kemana-mana. Pernah kemana saja? Pernah di Jakarta, pernah di Kalimantan Tengah, di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, terus pernah ke Jogja, dan kembali ke Jakarta. Jadi pensiunnya di Jakarta. Di Jakarta di dinas dia Pak? Di Kementerian Kehutanan waktu itu. Oh kementerian, terus di Kalimantan? Di Kalimantan di Dinas Kehutanan Kabupaten. So, kalau di Jogja? Kalau di Jogja itu di UPT Kementerian Kehutanan, dan sekarang sudah pensiun. Dan ya mirip Nganjuk Jogja Indonesia. Oh terus sekarang terjun di mana? Di Nganjuk? Sekarang di Nganjuk, tapi anak saya masih di Jogja, jadi yang bulat masih mondar-mandir. Iya Mas Sis, selama kita itu sebenarnya berkomunikasi, penjenengan itu kelihatannya seneng wayang juga ya? Iya, dari kecil sih, dari kecil. Oh gitu, kelihatannya kan di Facebook di mana itu kan cerita-cerita tentang wayang ya. Cerita di wayang ya, waktu di kampung dulu kan kalau ada acara bersih desa kan sudah ada wayang. Terus setelah melanjutkan kuliah di Jogja. Di Jogja kuliahnya di mana? Di Fakultas Kehutanan UGM. Dulu. Dan ketemu apa? Di sana ketemu dengan wayang kulit tapi jengkok gaya Jogja. Berarti kalau kehutanan berarti fakultas Pak Jokowi ya? Dulu mana Mas? Dulu mana Mas? Saya angkatan 77. Berarti lulus? Kalau lulusnya saya 83. Kalau beliaunya itu masuk 80, lulus 85. Oh, jadi sempat ketemu lagi. Oh, sempat sekarang ramai ya, sudah kita tidak usah membahas politik Mas. Sekarang gini Mas, selama penjenengan di Nganjuk dulu kan, menurut penjenengan dalang yang terkenal yang Anda sukai siapa? Yang terkenal di diri saya waktu itu Swargi Ki Panutdarmoko. Jadi saya kalau pas acara bersih desa ya melihat itu, dan itu tertanam dari kecil. Oh berarti senang melihat wayang ya? Senang lihat wayang. Ya. Nutuk. Waktu itu kan liburan yang ada ya wayang. Nutuk masa pagi Mas? Enggak sih. Tapi kalau dekat pernah nutuk ya dekat rumah? Kalau dekat rumah ada beberapa cerita. Dan yang menarik itu setelah di Jogja itu saya menemukan sebuah tembang yang sempat populer di wayang kulit di Jogja. Itu ternyata aslinya dari Nganjuk. Ciptaan Ki Panutdarmoko. Judul tembangnya itu Melankoli. Akhirnya itu membuat saya nilai Nganjuk itu ternyata udah melahirkan. Nah, kemudian setelah di Jogja, kemudian apalagi sekarang kembali ke Nganjuk. Di Nganjuk ada dalang muda itu sinten Pak? Si Mas Akbar, saya melihatnya si Mas Akbar. Pernah melihat Pak? Yang pernah melihat di YouTube. Ya, di YouTube-nya Om Teris lah. Oh, masa? Saya melihat itu ya, dalang-dalang muda sekarang kan sudah muncul begitu banyak. Iya. Saya di Nganjuk melihat beberapa YouTuber ya. Salah satunya Om Teris ini. Om Teris kok senangnya wayang itu ceritanya dulu gimana Om Teris? Iya, saya tuh sebenarnya dulu kan main-main YouTube soal kan cover lagu tuh Mas. Ternyata cover lagu itu membuatnya ya rumit terus. Ada keyboard, saya lihat ada keyboard. Keyboardnya ini. Kemudian karena saya tuh sejak kecil senang lihat wayang, itu akhirnya saya menemukan
Itu menurunkan wayangnya Mas Akbar jika pentas dengan Niken Salindri itu loh. Iya, iya. Loh kok enak dalam muda kok apik men terus Iya. apa ya performnya kalau sindir kok seperti ini, itu akhirnya saya tertarik seperti itu. Itu Pak Sis. Iya, iya. Mungkin apa lagi yang ingin ditanyakan, monggo. Ya artinya ini ya sebagai sesama penggemar wayang ya saya pikir ya kita perlu menguri-nguri lah, nguri-nguri Oh iya iya. kebudayaan daerah Pudan Jawa gitu. Ya kita harus pandai-pandai, harus cermat-cermat. Kalau kita lihat progresnya dari yang dulu zaman dulu dengan era sekarang itu memang sudah ada perubahan-perubahan. Kalau menurut siapa itu Ki Mantep itu kalau nggak salah manut zaman kelakone gitu. Oh gitu. Dan sekarang gini, kalau menurut penjenengan tentunya kan orang Nganjuk ya, ini ada dalang muncul dari Nganjuk dan notabene juga terkenal. Menurut saya Nganjuk bisa juga dikenal juga karena dalang Akbar. Menurut kacamata penjenengan seperti apa dalang Ki Akbar Salam? Ya artinya termasuk dalam media ya, punya kreativitas, punya apa pandai memodifikasi beberapa sanggit. Ya harapan saya kita jangan terlalu fanatik lagi dengan sanggit-sanggit yang ada. Gitu. Cengkok-cengkok yang ada itu bisa kita perbarui, ya, bisa kita syukur-syukur diakulturasi dengan baik. Ya. Salah satu contohnya adalah Ki almarhum Ki Seno Nugroho itu memadukan komponen Jogja dan Gagrak Jogja dengan Solo dengan apik gitu. Ya walaupun bagi sebagian orang mungkin juga tidak berkenan ya. Soalnya kalau seperti seperti Ki Seno itu kan ada yang mengatakan iki Solo ra Solo, Jogja ra Jogja, tapi sebetulnya ada nilai keindahan setelah adanya akulturasi. Iya, mungkin begini ya, antara idealisme dan di pasar akan harus beda ya. Manut zaman kelakon. Oh, manut zaman kelakon ini. Maksud penjenengan berarti suatu hari Mas Akbar itu juga harus apa ya? Mungkin sedikit-sedikit dicampuri gaya-gaya Jogja gitu malah bagus. Barangkali kalau bisa diselipkan juga nggak masalah sih. Iya, tidak harus semuanya ya, jadi di part-part tertentu gitu ya. Ya kalau kita lihat seperti Suwargi Ki Narto Sabdo pun juga memadukan Jogja Solo tapi dengan elegan gitu. Termasuk Ki Mantep juga gitu. Oh iya, penjenengan kan juga di Jogja lama ya. Itu kan begini, jadi kan orang Nganjuk tentunya wayangnya gaya Surakarta ya. Iya betul. Dikala di Jogja pertama melihat misalnya Ki Timbul itu pertama langsung senang apa melalui proses? Melalui proses, jadi bingung dulu. Oh bingung. Kok gini gitu. Kepiaknya mas. Ting 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 gitu. Kalau di kayak kalau Solo kan dak. itu tersuluknya beda ya. Ada beberapa Solonya juga beda, terus wayangnya juga beda. Bedanya apa mas? Kalau yang Solo itu gagah gitu ya. Kalau Jogja itu anggun. Jadi gagah karo anggun ya. Kalau dibandingkan ya angel beda nih sekabeh sini kabeh. Cuma kita variasi aja yang bisa menentukan gitu. Iya mas, jadi menurut saya kan akhirnya Ki Seno Nugroho itu termasuk perintis yang keluar dari zona Jogja ya. Iya, ya sebenarnya tidak keluar sih, tapi memadukan. Enggak, maksudnya biasanya kan jarang gagrak uang Surakarta nanggap jalan Jogja. Iya itu. Tapi Ki Seno Nugroho itu akhirnya kan bisa menembus. Dan itu dikala ditangkap di wilayah Surakarta iso ngedoli itu ya. Iya bisa. Ya itu menurut zaman. Menurut zaman minta Yogyakarta atau Surakarta kan gitu ya, atau campuran gitu ya. Apalagi kalau melihat historinya itu kan juga si almarhum Ki Seno Nugroho juga dibina oleh Suwargi Ki Mantep juga terus. Jadi kayaknya perpaduan itu. Oh iya, dulu itu ada cerita Ki Seno Nugroho sebenarnya sempat agak frustasi karena suaranya rusak, karena sering jadi pengerawit di Eropa. Akhirnya oleh Pak Mantep diberitahu Ndalang tidak ada suaranya bagus, sepenting terus Ndalang. Itu akhirnya semangat lagi dan alhamdulillah suaranya pulih. Itu pernah terjadi seperti itu Pak Sis ya. Kan kita sebagai penggemar itu mengikuti ya. Nah, terus kemudian gini, tentunya untuk Mas Akbar
yang Anda lihat sekarang apapun tentunya juga belum sempurna ya. Tetapi itu kan untuk di Nganjuk menjadi dalang yang terkenal setelah kosong berpuluh-puluh tahun ya. Indahnya Mas Akbar harus seperti apa berikutnya? Iya, kalau ke depan tentunya sekarang itu sudah pada track yang benar ya. Ya tinggal bagaimana kreativitas mengikuti selera pasar. Oh, biar penonton tidak bosan ya. Biar tidak bosan, walaupun juga demikian juga tetap harus di jalan yang real yang benar, jangan sampai menyimpang. Oke, jadi Mas, pakem juga harus, tetapi dalang punya ruangan untuk sanggit. Iya, kreativitas itu. Nah, orang dikembangkan sanggitnya juga monoton ya. Iya. Tapi pakemnya jangan sampai hilang seperti itu ya. Sebagai dalang kekinian tentunya gini Mas, setelah saya buka di YouTube saya ternyata penonton wayangnya Akbar itu usia 17, 30 sampai 40 itu mendominasi Mas. Jadi ada di YouTube sini. Nah, nanti mungkin saya muat di sini ya. Prosentasenya ternyata akhirnya banyak anak muda juga yang senang wayang. Ya, ini salah satu bukti kreativitas ya. Kalau nggak salah itu pernah dirintis oleh Suwargi Ki Mantep ya. Misalnya dalam satu pentas itu menghadirkan bintang tamu lah itu. Itu kan belum ada sebelumnya. Iya. Makanya itu kan sekarang ada bintang tamu. Nah, namun demikian jangan sampai itu mendominir dalam satu pentas gitu. Iya, akhirnya sekarang ini juga menjadi diskusi. Akhirnya yang dilihat hanya bintang tamunya seperti itu. Ya memang semua risiko ya. Apa istilahnya jenengan zaman ini Mas? Menurut zaman kelakon. Oke. Ini kalau melihat perjalanan YouTube dengan podcast ini kan, saya tuh pengen tanya, sebetulnya harapan apa sih yang ingin capai nanti masa ke depan ya berkaitan dengan wayang itu? Gini, jadi semula saya itu kan ingin sama-sama YouTube lain merekod tak sajikan di YouTube ya. Tetapi semakin kesini ternyata gini, banyak orang yang mau melihat wayang, tapi banyak yang tidak tahu. Iya. Sedangkan ada channel-channel tertentu yang memberikan itu tidak ada. Akhirnya teman-teman dari subscriber saya bilang, Om, walaupun sedikit sak bisamu, sak gadu-gadu berilah gambaran-gambaran biar saya itu tidak hanya menyenangi segmen hiburan, bisa cerita wayang. Ya saya sendiri kan sebenarnya podcast itu kan mendatangkan narasumber Mas, seperti jenengan ini, tetapi kan mendatangkan narasumber juga mahal. Ya akhirnya kan video kita hiburan. Akhirnya gini, sasaran saya ya sedikit-sedikit saya bercerita tentang Mahabharata itu apa, Ramayana itu apa, kemudian sedikit-sedikit yang saya ketahui, kemudian saya sampaikan kepada penonton saya. Kalau mungkin ditambah, dikoreksi, silakan dikoreksi. Akhirnya itu yang akhirnya menjadi banyak dinanti gitu loh Mas. Kemudian sedikit-sedikit ngerti ya, kita entertainment, pagelaran itu ngerti, dalang itu attitude-nya seperti apa. Seperti itu. Bahkan dulu saya sudah mau berhenti, tapi oleh teman-teman, jangan, video Anda itu dibutuhkan masyarakat, katanya seperti itu. Cuma barangkali ke depan Om Dres, Nganjuk ini kan punya kesenian khas wayang timplong. Iya, wayang kayu itu ya. Wayang timplong ya. Ini nggak ada di tempat lain, hanya ada di Nganjuk. Ya barangkali ini kepada pihak yang berwenang ya, barangkali perlu ada pembinaan atau mungkin dimodifikasi supaya nanti bisa tetap jalan. Oh iya. Kan kalau lihat alur ceritanya memang beda ya. Kalau wayang timplong tentang cerita Minang. Iya, artinya wayang Madya, termasuk wayang Madya. Jadi pasca Bharatayuda, terus akhirnya kan lahir di tanah Jawa gitu ya. Oh itu pasca Bharatayuda ya? Pasca Bharatayuda. Jadi kalau misalnya perjalanan sejarah tanah Jawa ada di wayang timplong. Nah ini perlu ada improvisasi. Perlu ada explore ya. Dieksploitasi bagaimana potensinya, bagaimana sanggitnya, bagaimana pelaku
kesenian itu, bagaimana modifikasi wayang-wayangnya Biar menarik ya. biar lebih menarik. Iya mas, jadi kalau wayang timplong itu gamelannya saja kan sudah sederhana ya. Itu mungkin gamelannya bisa ditambah. Kemudian ya yang jelas ada seniman yang kreatif ya. Itu ya masalahnya hanya ada di Nganjuk. Masalahnya wayang timplong itu kan hampir sama dengan wayang Jawa Barat itu wayang apa? Wayang golek ya. Ya, tapi lain motifnya. Iya, maksud saya kan sejenis. Berarti kalau dikemas, ditata kan juga bisa menarik seperti itu. Wayang apa tuh mas? Sing Jawa Barat sing wayang Ini wayang golek. wayang golek kayak si Kidos Susmono itu ya. Iya. Oh iya mas, kalau bisa seperti itu akhirnya bisa muncul kembali ya. Mudah-mudahan ada seniman muda. Kalau seniman muda kan menarik. Ya. Dan itu juga tidak lepas dengan peran pihak yang berwenang. Tapi nek berwenangi ya sing ngono kuwi Ya, mas. kan gini Om Tris, kalau untuk sektor kebudayaan itu termasuk urusan wajib loh bagi pemerintah daerah. Sakjane. Ada standar pelayanan yang harus diperhatikan, Iya. yang harus digarap di situ. Makanya mudah-mudahan yang pemerintahan sekarang itu memperhatikan ya. Iya. harapan saya gitu. Saya kira itu dulu ya mas ya. Nanti disambung. Mudah-mudahan video kita itu juga bermanfaat. Terima kasih ternyata penjenengan itu titik yang Nganjuk yang sudah melanglang buahnya di Kementerian Kehutanan di Kepala Dinas di Kalimantan sekarang masih mengamati wayang. Mudah-mudahan Mas Akbar dan Mas Akbar lainnya banyak yang bermunculan ya. Amin. Terima kasih Mas, sampai di sini dulu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.